Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada banyak bahaya tersembunyi di jalan untuk menjadi kuat. Kamu tidak boleh ceroboh, Dylan berkata dengan gugup. Aku di sini atas perintah dari Grandmaster untuk melindungimu. Bahkan jika kita menghadapi bahaya yang sebenarnya, aku dapat dengan cepat memanggil guruku, Kaisar Haus Darah. Namun, ini hanya selama tahap penguasa domainmu. Ketika kamu mencapai level penguasa sektor dan menjelajahi area yang lebih berbahaya, kamu akan mengalami tingkat bahaya yang jauh lebih gila. Dan tim penjaga tidak akan bisa berada di sana untuk melindungimu lagi. Ketika saatnya tiba di mana tidak ada seorang pun yang melindungimu, karakter seperti Kaisar Iblis Darah dapat mengatur upaya pembunuhan terhadapmu. Orang-orang bahkan mungkin tidak tahu bagaimana kamu mati. Aku mengerti, Luo Feng mengangguk. Luo Feng, ada surat, suara Babata bergema di benaknya. Sambil melihat judul subjek, dia menyadari bahwa itu adalah status penyelesaian misi level ketiga. Rinciannya adalah, kamu telah menyelesaikan misi poin tertinggi level 3. Luo Feng, tingkat penyelesaianmu di level 3 ini adalah 100%. Kamu akan mendapatkan 300.000 poin dan hak untuk naik ke level 4. Evaluasi, kamu mempertahankan harga dirimu terlepas dari semua ancaman dan tekanan. Kamu memang kuat dan kokoh, bagus sekali. Kami harap kamu dapat terus seperti ini. Melihat kata-kata itu, Luo Feng menjadi tertawa. Jika seseorang mundur saat menghadapi bahaya atau berkompromi saat ada masalah, misi tidak akan dapat diselesaikan sepenuhnya. Bawahan seperti ini tentu tidak akan mampu melakukannya. Bagi para petinggi, mereka pasti ingin bawahan mereka kuat dan tegas, bertindak seperti anjing yang setia kepada mereka. Luo Feng tersenyum, seperti negarawan dan jenderal di Tiongkok kuno. Mereka semua sangat setia, bahkan rela mati daripada menyerah. Mereka adalah bawahan yang diinginkan oleh para petinggi. Bakat, kesetiaan, dan ketegasan, mereka adalah bawahan yang baik. Sebenarnya sulit untuk menemukan orang-orang seperti itu. Kebanyakan jenius sejati menjadikan diri mereka sebagai intinya. Mereka menilai waktu dan menilai setiap situasi, mundur saat menghadapi bahaya, dan biasanya menyerah saat menghadapi bahaya. Namun, hal ini tentu saja bertentangan dengan permintaan misi. Luo Feng lihat level 4. Babata berteriak, ada pesan lainnya. Luo Feng tertawa dan membuka surat itu. Misi dengan poin tertinggi memiliki 4 level, yang masing-masing semakin ganas dari yang lain. Yang ketiga sudah cukup ganas. Siapa tahu apa yang akan terjadi di level keempat. Level 1 memberikan 100.000 poin, yang kedua memiliki 200.000 poin, yang ketiga adalah 300.000 poin, yang keempat meskipun kelihatannya hanya 400.000 poin, sebenarnya itu mungkin yang paling penting untuk hadiah tambahan yang datang setelahnya, yaitu 1 juta poin. Oleh karena itu, pentingnya level keempat sangatlah besar. Luo Feng perlahan membuka surat itu. Latar belakang misi. Sejak Luo Feng bangkit dan menjadi utusan pengawas Departemen Ganwu, posisi keluarganya semakin kuat. Karena anggota garis keturunannya berkisar ratusan ribu, termasuk banyak menantu perempuan dan seterusnya. Anggotanya melebihi 1 juta. Meskipun mereka memiliki aturan keluarga, namun tidaklah realistis bagi keluarga untuk memiliki pengawasan penuh atas generasi selanjutnya yang tersebar di seluruh alam semesta. Oleh karena itu, tentu saja akan ada hama dalam sebuah keluarga. Rincian misi: 21 anggota keluarga Luo telah dinyatakan bersalah. Luo Feng, sekarang kamu menghukum 21 orang ini. Kamu dapat memilih hukuman mati, penjara selama 100 tahun, penjara selama 10.000 tahun, atau bahkan tidak bersalah. Wajah Luo Feng pucat pasi saat dia membaca.
Luo Fuxin, cucu generasi ke-15 Luo Feng. Dia menggunakan pengaruh keluarga Luo untuk menjalankan bisnis energi. Ketika dia bertemu pesaing, dia menghabisi atau menyabotase mereka. Dan dia juga pernah membantai ribuan keluarga. Karena Luo Feng adalah utusan pengawasan Departemen Alam Semesta Ganwu, banyak departemen tidak berani menyelidiki. Wajahnya semakin pucat, terutama setelah melihat 21 nama dalam daftar. Tatapannya menjadi gila. Nama yang terakhir adalah Luo Honggu, membuatnya membanting meja. Ini kejam. Aku baru saja menghukum 21 orang di planet Iblis Darah. Sekarang mereka memberiku level 4 ini, membuatku menghukum 21 orang lainnya. Meskipun mereka semua sebagian besar adalah cucu generasi selanjutnya, yang terakhir tetaplah ayahku. Ini tidak masuk akal. Luo Feng menggertakkan giginya. Aku mengakui ada beberapa di antara 21 orang yang pantas mati. Tapi ayahku, dia tidak melakukan apapun kecuali bermain game virtual sepanjang hari. Kalian semua benar-benar menganggapnya bersalah. Jelaslah bahwa ayahnya telah dimanfaatkan oleh orang lain tanpa disadari. Sebenarnya, dengan kemampuan investigasi perusahaan, mereka dapat dengan mudah menemukan alasan sebenarnya. Namun, mereka sengaja memilih untuk tidak melakukannya, atau mereka memutuskan untuk tidak memberikan informasi tambahan. Luo Honggu telah menciptakan suatu persatuan di dalam dunia game virtual yang disebut Nirwana. Persatuan Nirwana bertumbuh sangat cepat. Namun, dengan para pemain Grey Snow yang tersebar di 1008 negara di jagat raya, banyak dari mereka merupakan keturunan keluarga yang tidak memiliki harapan untuk tumbuh lebih kuat. Mereka memiliki banyak waktu untuk dihabiskan. Mereka adalah jiwa-jiwa kosong di dunia nyata, tetapi mereka tumbuh hidup melalui permainan. Oleh karena itu, persaingan di antara serikat-serikat dalam permainan biasanya sangat brutal. Oleh karena itu juga, hal ini pada akhirnya mengakibatkan bencana dalam realitas juga. Misalnya, anggota serikat mungkin muncul dalam realitas untuk menghabisi yang lain, sehingga serikat tersebut hancur secara alami. Meskipun perusahaan alam semesta virtual tidak akan mengungkapkan informasi pemainnya, komunikasi antar pemain dapat mengakibatkan pengungkapan informasi yang tidak disengaja. Ada juga banyak pemain yang memanggil teman-teman mereka dengan nama asli. Ketika sekelompok besar dari mereka bermain bersama, satu-satu orang disusupi, informasi semua orang pasti akan menjadi terungkap. Selama pertumbuhan serikat Nirwana, ada ribuan insiden pembunuhan di dunia nyata. Beberapa di antaranya sangat brutal. Sebagai pemimpin serikat Nirwana, Luo Honggu tentu saja harus mengemban tanggung jawab ini. Luo Feng mengamuk dalam hati. Ia begitu marah hingga hampir gila. Ayahku selalu menjadi orang biasa yang bekerja sangat keras dalam hidupnya. Ketika ia masih muda, ia bahkan tidak sempat bersekolah sebelum masa Nirwana. Kemudian, ia bekerja keras untuk mengurusku dan adikku. Ia tidak tahu apapun tentang rencana jahat. Tanpa pendidikan yang baik, sesederhana itu bagaimana ia bisa memiliki bakat sebagai pemimpin serikat. Tidak peduli apa yang dilakukannya, ia bekerja keras untuk bertahan hidup dan membesarkan keluarganya. Ketika ia bermain game virtual, ia benar-benar tenggelam di dalamnya. Bagaimana ia bisa tahu tentang bahaya yang tersembunyi di dalamnya? Pada puncaknya, sepertiga warga sipil di suatu negara di jagat raya sedang memainkan secara bersamaan. Itu berarti pada puncaknya ada 1 dari 3.000 warga sipil yang memainkannya pada saat itu. Luo Feng telah mencoba memainkan game-game itu sebelumnya. Setiap game seperti dunia baru sangat membuat ketagihan. Dengan adanya pembayaran, tentu saja akan ada skema dan hal-hal tersembunyi yang terjadi. Kecepatan pertumbuhan serikat Nirwana, seberapa mengejutkannya itu, hanya mengandalkan ayahnya mengumpulkan banyak elit untuk mengembangkan serikat dalam permainan itu sendiri. Itu tidak mungkin. Jika ayahnya memiliki pandangan ke depan dan keterampilan seperti itu, dia tidak perlu bekerja keras selama 10 hingga 20 tahun untuk mendukung mereka sebelumnya. Mata Luo Feng berbinar.
Mungkin karena punya uang atau mereka tahu statusnya, mereka pikir ayah dari utusan pengawas Departemen Ganwu yang kuat. Karena itu mereka semua masuk dan membantu membangun serikatnya. Bagi para pemain, ini adalah kekuatan absolut yang berada di peringkat 10 besar negara di jagat raya. Agar ayahnya benar-benar memainkan permainan dan membangun persatuan, mereka tentu akan bergabung dengannya. Memiliki uang dan kekuasaan, tentu saja memiliki keuntungannya tersendiri. Berikan perintah, cepat tangkap 20 orang ini, jangan biarkan satupun lolos. Setelah itu dia membanting selembar kertas di atas meja. Mengapa kamu tidak senang? Shushin melihat kertas itu. Shushin terkejut setelah membaca daftar itu. Dia menatap Lo Fong dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu menangkap 20 orang ini? Mereka semua memiliki bisnis mereka sendiri dan dianggap luar biasa di antara generasi penerus keluarga Luo. Bisnis mereka berjalan dengan baik. 3 di antaranya, aku siap menyerapnya ke dalam keluarga untuk urusan yang penting. Lo Fong berkata dengan dingin, jangan bicara lagi, cepat dan tangkap 20 orang ini. Ingat, jangan biarkan siapapun lolos. Shushin tidak bertanya lagi, segera mengatur penangkapan mereka. Dalam keluarga, Shushin biasanya yang bertanggung jawab atas semuanya. Dalam hal kemampuan manajemen, dia memang kuat. Juga tangkap mereka semua dan bawa ke planet Xianhua. Luo Fong berkata dengan dingin, aku akan sampai di sana dalam waktu 3 hari. 3 misi sebelumnya tidak pernah membuat Lo Fong begitu marah. Mungkin karena generasi berikutnya tidak cukup bertekad, atau karena perusahaan alam semesta virtual sengaja membuatnya melakukan hal seperti itu. Di sebuah rumah mewah, semua orang keluar masuk tampak kaya. Pemilik tempat itu adalah Luo Fuxin. Dia adalah pengusaha energi yang tiba-tiba bangkit dalam kekaisaran Gunung Naga Hitam. Bisnis energi adalah bisnis yang tiba-tiba menghasilkan keuntungan besar, dan persyaratan masuknya juga sangat tinggi. Seorang pemuda tampan mengenakan jubah yang indah. Dia tertawa riang. Coba kau lihat sekelompok wanita cantik di belakangmu. Mata pemuda itu berbinar saat melihat wanita-wanita dari semua ras di belakangnya. Tuan Luo, ini adalah wanita-wanita cantik yang telah susah payah aku cari untukmu, kata seorang pria parubaya kurus. Pemuda itu dengan hati-hati mengamati para wanita itu, lalu memuji. Katushi, aku sangat berterima kasih padamu. Aku akan memberimu tambahan 25% dari kristal energi yang kamu butuhkan. Tuan Luo, kamu terlalu murah hati. Jika kamu butuh sesuatu, berikan saja perintah. Aku akan melakukan yang terbaik. Tiba-tiba, 3 sinar cahaya ditembakkan jatuh dari langit. Siapa itu? Berani sekali menerobos masuk. Saat mereka meraung, sekelompok penjaga budak tingkat universe bergegas keluar. Ketiga sinar cahaya itu mendarat tepat di hadapan pemuda itu. Ini 3 penguasa domain. Pria parubaya itu menggigil saat melihat mereka. Siapa kamu? Beraninya kamu menerobos masuk? Luo Fuxin, atas perintah pemimpin keluarga, kami di sini untuk menangkapmu. Salah satu dari 3 penguasa domain mengeluarkan surat perintah dan menangkap Luo Fuxin. Di sisi lain, di dalam kapal planet Yunmo, tatapan dingin Luo Fong menatap planet di hadapannya, hampir seperti dia bisa melihat keturunan keluarga yang tertawan di dalamnya. Planet Xianhua itu adalah tempat penting bagi keluarga Luo di galaksi Bima Sakti. Dan karena bumi ditemukan berharga oleh perusahaan alam semesta virtual dan 7 kapal besar, dengan kota terapung besar yang dibangun di bumi, Luo Fong mulai mengurangi penggunaan kediaman Luo yang lama. Sebagai gantinya, ia lebih fokus pada rumah di alam semesta virtual. Jumlah anggota keluarga Luo yang tinggal di sini dalam jangka panjang melebihi 60.000. Planet Xianhua, belahan bumi timur, terdapat penjara untuk keluarga Luo yang dikelilingi oleh tembok tembaga dengan diameter lebih dari 1000 km. Kakek buyut, selamatkan aku. Di dalam sel, Luo Fuxin yang tampan berlutut dan meraih jeruji besi sambil menangis. Apa yang sebenarnya kamu lakukan hingga pemimpin keluarga menangkapmu? Mata Luo Hai berbinar bagaikan kilat, menatap Luo Fuxin dengan marah.
Kakek buyut, aku benar-benar tidak tahu. Aku selalu memegang standar yang tinggi. Aku tidak berani melanggar batasan yang ditetapkan oleh keluarga. Tidak ada cara baginya untuk mengetahuinya. Baiklah, aku akan membantumu. Selama kamu tidak melanggar aturan keluarga, aku jamin kamu tidak akan mati. Luo Hai menegaskan. Luo Feng memiliki dua orang putra, yaitu Luo Hai dan Luo Ping. Luo Hai sangat mirip dengan Luo Feng. Ia gemar berlatih dan menjelajahi alam semesta. Luo Ping lebih mirip ibunya Xu. Dia menyukai hal-hal manajemen. Mereka berdua telah menerima pendidikan yang sangat luar biasa dan pelatihan selama ratusan tahun. Keduanya sangat cerdas. Selama ratusan tahun, Luo Hai juga memiliki banyak keturunan yang tentu saja ada beberapa yang dia sukai. Luo Fuxin adalah salah satu yang lebih dimanjanya. Sebuah kapal segitiga berwarna darah turun dan mendarat di alun-alun. 100.000 orang tidak berani bersuara. Banyak dari mereka menggigil karena kegembiraan saat melihat pintu kabin terbuka. Fondasi dan inti keluarga Luo yang paling luar biasa. Dia adalah pilar seluruh keluarga, yaitu pemimpin keluarga, yaitu Luo Feng. Dia akhirnya datang. Banyak orang melihatnya untuk pertama kalinya. Pintu kabin terbuka. Dua siluet berjalan keluar. Salah satunya adalah seorang pemuda berambut hitam dengan baju besi hijau. Ia memiliki bilah emas di dahinya. Energi hukum emas yang kuat dan menusuk itu membuat orang-orang menggigil. Di sampingnya ada seorang pria botak berjubah hitam yang memancarkan kekuatan yang sangat besar dan tampaknya tak ada habisnya. Itulah pemimpin keluarga, energi yang mengerikan. Di sampingnya ada pengawal undying yang legendaris. Salam pemimpin keluarga. 100.000 anggota keluarga semuanya berlutut. Hanya Xu, Luo Ping, Luo Hai, dan beberapa lainnya yang tetap berdiri. Luo Feng dan Dilan terbang turun. Secara bersamaan, Luo Feng menjaga kapal planet Yunmo. Xu, apakah ke-20 orang itu sudah ditangkap dan dibawa ke sini? Luo Feng menghampirinya dan bertanya dengan lembut. Tidak secepat itu. Xu menggelengkan kepalanya. Beberapa berada di medan bintang lain. Bahkan jika aku mengatur kapal kelas E9 untuk melaju dengan kecepatan tercepat, mereka tidak akan bisa sampai di sini dalam 3 hari. Mungkin yang paling lambat akan sampai di sini dalam 12 hari. Saat ini sudah ada 9 di penjara di planet Xianhu ini. Luo Feng mengangguk. Dia telah sampai di sini melalui teleportasi negara dewa. Tentu saja itu membuatnya cepat. Ayah, mengapa ayah menangkap 20 orang ini? Luo Hai tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kita bicara nanti. Tatapan Luo Feng menyapu pandangan 100.000 orang yang kabur. Semua dari mereka jika digabungkan tampak seperti lautan manusia. Meskipun mereka semua berlutut di sana, namun Luo Feng mendesah dalam hati. Keluarga itu memang telah tumbuh besar, termasuk para wanita. Anggota keluarga telah melampaui 1 juta. Ketika aku kembali dari kota kekacauan primal, anggotanya mungkin akan melampaui lebih dari 10 juta. Semakin banyak orang di sana, semakin ketat aturan yang harus ditegakkan keluarga. Kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja menikmatinya. Setelah itu, Luo Feng membawa Xu dan yang lainnya menuju tempat tinggal. Di dalam ruang tamu yang hangat, Luo Feng, Xu, Luo Ping, dan Luo Hai semuanya duduk santai di sofa. Luo Hai tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Mengapa ayah memerintahkan penangkapan 20 orang ini? Luo Fuxin itu, aku melihatnya tumbuh sejak kecil. Dia sangat luar biasa dan cerdas. Jangan salah menuduh para pengikut keluarga. Kamu diamlah, perintah Luo Feng dengan dingin. Luo Hai benar-benar terkejut. Luo Ping dan Xu juga terkejut. Mereka bisa merasakan bahwa emosi Luo Feng hari ini meledak-ledak. Luo Feng berkata dengan dingin. Namun, dia tidak menggunakannya dengan benar. Yang pertama, dia tidak berlatih dengan serius untuk menjadi seorang pejuang. Yang kedua, dia mengendalikan metode curang untuk menjalankan bisnisnya. Dia sudah mendapatkan dukungan penuh dari Departemen Bisnis Ganwu dan bantuan dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Jika dia bekerja sedikit saja, tidak mungkin dia gagal. Namun, dia masih menggunakan metode-metode curang. Sepertinya dia dibesarkan dengan kebiasaan dimanja.
tanpa kemunduran saat dia menghadapi lawan atau rintangan. Dia tidak tahu bagaimana menggunakan persaingan untuk mengalahkan lawan, lalu dia menghabisi lawan dengan cara yang licik. Luo Hai, Luo Ping, dan Xu Xin terkejut. Lo Feng, apakah kamu punya bukti? Xu Xin bertanya. Departemen investigasi keluarga tidak punya. Mereka tidak menemukan apapun. Itu ketidakmampuan mereka. Ini adalah informasi yang diberikan perusahaan alam semesta virtual kepadaku secara pribadi. Ini benar-benar solid dan anti gagal. Apakah itu salah? Lo Feng mengerutkan kening. Juga dengan keluarga yang semakin bertambah dan sumber daya kita yang semakin bertambah, kita membiarkan generasi selanjutnya menikmati manfaatnya. Namun bahkan dengan begitu banyak sumber daya, melawan lautan manusia itu tetap saja tidak akan cukup. Xu Xin mengangguk. Ini semua sesuai rencana. Lo Feng mengangguk. Kemarahan di wajahnya akhirnya sedikit mereda. Dia mendesah. Aku tahu bahwa keluarga besar di alam semesta dengan jumlah orang di dalamnya secara alami akan memiliki masalah seperti itu. Namun aku tidak menyangka anggota garis keturunanku yang jumlahnya di bawah 1 juta sudah memiliki masalah seperti itu. Xu Xin, bantu aku bersiap. Ketika 20 orang itu ada di sini, aku ingin mengadakan sidang keluarga, membuat semua anggota di planet Xianhua datang. Xu Xin mengangguk. Ujian ini sangat penting dan Lo Feng sangat berhati-hati tentang hal itu. Tidak hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk keluarganya. Dia ingin menggunakan ini untuk menakut-nakuti keluarganya, memberitahu mereka betapa beratnya pelanggaran aturan keluarga. Pada hari ke-13 setelah Lo Feng kembali, 20 anggota keluarga yang akan dihukum semuanya dipaksa berlutut di tanah. Awalnya tidak ada seorang pun di kursi utama. Tiba-tiba satu siluet muncul. Itu adalah Lo Feng yang berbaju besi hitam. Tatapannya setajam pisau saat dia melihat ke arah bawah. Di antara hampir 100.000 orang, Xu Xin, Luo Ping, Luo Hai, dan lain-lain juga ada di sana. Luo Fuxin, apakah kamu tahu kejahatanmu? Luo Feng berkata dengan dingin. Pemimpin keluarga, aku tidak tahu. Suara Luo Feng menjadi lebih dingin. Namun kamu telah menghabisi lebih dari 10.000 orang tak berdosa yang tidak pernah menaruh dendam padamu hanya karena mereka mempengaruhi bisnismu. Kamu harus mati juga. Wajah Luo Fuxin langsung pucat. 19 orang lain yang berlutut di belakang semuanya mengubah ekspresi mereka saat mendengarkan hal itu. Aku menjatuhkanmu hukuman mati. Luo Feng mengangkat jarinya. Sebilah pisau melesat dan menembus dahi Luo Fuxin, meninggalkan rongga berdarah. Luo Fuxin jatuh ke lantai, darah mengalir keluar dan mengotori lantai. Adegan ini mengejutkan hampir 100.000 anggota di dalam pengadilan. Adegan ini juga dikirim melalui siaran ke anggota eselon atas perusahaan alam semesta virtual. Dari 20 anggota keluarga, 13 diantaranya dijatuhi hukuman mati, 4 dipenjara selama 10.000 tahun, dan 3 selama 100 tahun. Perlu diketahui bahwa di antara 20 orang ini, hanya satu yang telah mencapai tingkat universe, dan dia dihukum mati oleh Lo Feng. Oleh karena itu, mereka yang dipenjara selama 10.000 tahun, semuanya menghadapi dilema. Mereka harus menembus tingkat universe di dalam penjara, atau mereka akan menjadi tua dan mati di dalamnya. Ketika Lo Feng menghabisi anggota terakhir di sana, suasana di pengadilan sudah mencapai titik yang ekstrim. Semua anggotaku, dengarkan baik-baik. Mata Lo Feng menetap dingin ke sekitar 100.000 anggota di pengadilan. Dia berkata dengan dingin, aturan keluarga bukan untuk kalian ganggu. Bahkan jika kalian pikir kalian bisa lolos dari penyelidikan keluarga, apakah kalian pikir kalian bisa lolos dari Departemen Informasi Perusahaan Alam Semesta Virtual? Dalam perjalanan menjadi kuat, menghabisi adalah hal yang wajar. Luo Feng berkata dengan dingin, dan bahkan menghabisi 1 atau 2 orang yang tidak bersalah secara tidak sengaja dapat dijelaskan sebagai kecerobohan. Namun, dengan menghabisi ratusan hingga ribuan orang, ini adalah tindakan yang disengaja. Apakah menurutmu kamu dapat menjelaskannya? Kalian hanya ingin menikmati hidup, tidak masalah. Dana hibah keluarga yang paling rendah dapat sepenuhnya memungkinkan kalian memainkan permainan virtual sampai kalian meninggal. Namun, hal ini juga ada batasnya.
Saat kamu melewati batas, Luo Feng menunjuk ke bawah pada pemandangan darah segar, tubuh-tubuh tak bernyawa. Kalian akan berakhir seperti mereka. Setelah itu, Luo Feng berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi, meninggalkan anggota yang terdiam di dalam. Mereka semua terkejut. Hampir semuanya kembali untuk mempelajari aturan keluarga dengan saksama untuk mencegah diri mereka menerima hukuman seperti itu. Berita ini pun dengan cepat menyebar ke anggota lain yang tersebar di banyak wilayah bintang dan planet. Karena mereka semua menyaksikan siaran persidangan, termasuk para wanita. Jumlah anggotanya melebihi 1 juta dan mereka semua terkejut. Perusahaan meminta 21 orang untuk diadili. Apapun yang terjadi, dia tetap harus melakukannya. Meskipun Luo Feng tidak menangkap ayahnya atau menghukumnya, dia telah lama membuat keputusan tentangnya. Dia lebih baik melawan perusahaan itu sendiri. Dia tidak akan pernah membiarkan ayahnya meninggal. Dia tidak akan pernah melupakan bahwa saat itu ayahnya basah kuyup oleh keringat, minum air dari gelas plastik besar dengan haus. Tutup siaran virtualnya, kata Luo Feng. Babata bersorak. Misi titik tertinggi akhirnya selesai. Luo Feng mengangguk pelan. Tingkat atas istana itu sangat dingin. Luo Feng berdiri di sana tanpa bersuara. Luo Feng menoleh Xu Xin yang mengenakan mantel bulu putih. Dia tersenyum. Apa yang sedang kamu pikirkan? Apakah kamu masih memikirkan persidangan hari ini? Kamu memang telah mengejutkan semua anak di keluarga ini. Bahkan mereka yang berada di galaksi yang jauh dan daerah bintang lainnya pun terkejut. Baguslah, mereka seharusnya takut, kata Luo Feng. Xu Xin mengangguk. Luo Feng tiba-tiba membalikkan tangannya dan mengeluarkan pistol laser yang tampak sederhana. Ini senjata laser E9. Luo Feng tersenyum dan menjelaskan. Waktu penyimpanannya 0,1 detik dan dapat menghabisi prajurit penguasa sektor level 9 biasa. Setelah persiapannya selesai, tembak saja dan habisi musuh. Ini jelas merupakan senjata pamungkas. Xu Xin mengangguk. Meskipun Luo Feng memiliki prajurit penguasa sektor level 9 di keluarganya, mereka adalah pengawalnya. Ketika Luo Feng mencapai level penguasa sektor, semua penjaga akan pergi. Pada saat itu, Luo Feng hanya akan memiliki 1 penguasa sektor Divan. Dengan senjata laser E9 ini, keluarga akan jauh lebih aman, kata Xu Xin penuh semangat. Cincin angkasa ini juga untukmu. Luo Feng memberikannya kepada istrinya. Kamu dan orang tuaku tetap tinggal di bumi, dan bumi saat ini dianggap sebagai tempat teraman di seluruh negara Ganwu. Luo Feng tersenyum. Sungguh lelucon. Kuil megah di tata surya itu. Tingkat keberadaan apa yang ditempatkan di sana, Luo Feng bahkan tidak dapat membayangkannya. Dan dengan keberadaan mutlak yang satu itu, bahkan jika musuh ras lain muncul, dia dapat memanggil pasukan besar melalui teleportasi negara dewa. Luo Feng, mengapa aku merasa seperti kamu sedang merencanakan sesuatu? Tanya Xu Xin dengan curiga. Kali ini, aku akan pergi untuk waktu yang lama, bahkan sangat lama, jauh lebih lama dari sebelumnya, kata Luo Feng. Kemana? Tanya Xu Xin. Kota kekacauan primal, kata Luo Feng. Berapa lama? Xu Xin bertanya dengan gugup. Aku tidak yakin, setidaknya 1000 tahun. Luo Feng menghela napas. Saat aku kembali nanti, aku akan menjadi puncak penguasa sektor. Luo Feng, ada surat. Pasti tentang misi puncak. Suara Babata bergema di benaknya. Luo Feng mengirimkan seutas kesadarannya ke dalam jaringan alam semesta virtual. Oke guys, sampai sini dulu ceritanya. Gimana tadi penoblosan di tempat kalian teman-teman? Jangan sampai golput ya. Suara kalian itu juga salah satu yang menentukan pemimpin siapa yang bakal terpilih ya. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.